Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview sinyal buy yang saya berikan kemarin di hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu adalah untuk saham rekomendasi untuk dari tanggal 4 ya, dari tanggal 4 April sampai tanggal 8 April ya. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan dari saham-saham yang saya rekomendasikan di video saya ini, dan yang nonton ternyata cuma 104 ya. Malah review sebelumnya, yang video saya sinyal buy sebelumnya, malah lebih banyak dibandingkan dengan sinyal buy yang saya bagikan untuk seminggu ini ya. Oke, jadi kita lihat aja ini nanti bagaimana perkembangannya dari, atau apakah ya sinyal-sinyal yang saya berikan ini sesuai atau ternyata ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke. Jadi sebelum ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, dari yang pertama di sini sudah saya bukakan videonya. Yang pertama tentunya adalah saham ASGR. Jadi saya akan lihat dulu support resistannya saya rekomendasikan beli di harga berapa dan cut loss-nya di harga berapa. Coba saya post dulu. Oke, di sini ASGR ya, saham ASGR yang mana itu adalah yang pertama ya, saham ASGR. Saya sarankan ambil di harga 875 ketika dia breakout dan kemudian sudah retest, dan kemudian di sini sudah ada pantulan nih, sudah ada pantulan di harga 875 dengan cut loss kita di harga 845 ya, dengan persentasi take profit kita yang pertama adalah di harga 920 dengan persentasi 5,14%. Oke, tentunya kita lihat lagi ASGR. ASGR. Saya sarankan beli di harga berapa kemarin? Di harga 875. Sekarang harganya, saya hapus dulu. Sekarang harganya kemarin sempat menyentuh di sini tertingginya 965. Berarti coba kita hitung. Oh, saya suruh masuk di sini ya 875, dan dia sempat menyentuh harga 985 ya, 985 980-an ini di sini ya. 900, tertingginya 1000 ya, berarti di candle ini berarti sampai ke harga 1000. Oke, kita paskan harga 1000. Berarti dari saya mulai merekomendasikan saham ini merekomendasikan untuk kita masuk di harga 875, dan dia saat ini tertingginya ternyata sudah sampai di harga 1000. Jadi dengan presentasi sudah 14,27% ya. Berarti saya tidak langsung dari saham SGR ini dia sampai target, bahkan targetnya pun ditembusnya lagi sampai ke area resistance selanjutnya ya. Sampai di harga 985 dan bahkan sempat menyentuh harga 1000. Oke, berarti saham pertama SGR sampai target ya. Oke, selanjutnya ada saham yang kedua adalah saham BTPS. Oke, saham BTPS ini saya sarankan ambil di harga 3.390 ya, dimana ketika dia turun terus, dan sini sudah ada pantulan dengan volume yang bisa dibilang cukup besar ya dibandingkan volume yang ini, dimana ketika dia membentuk pola inverted hammer seperti ini candlenya atau volumenya masih kecil, dan tapi di sini sudah lebih besar ya, dimana di sini saya sarankan untuk masuk di harga 3.390 dan cut loss kita di harga 3.280. Coba kita lihat untuk BTPS. Oke, saya hapus dulu. Berarti itu kemarin, oh berarti otomatis secara tidak langsung saham BTPS ini sudah cut loss ya, di mana ternyata dia di sini ya di tanggal 1 April ya kemarin, sebentar. Oh ya, betul ya. Oke, saya sarankan di sini ya, di candle yang ini masuk di harga 3.390. Ternyata hari keduanya langsung nge-breakdown ya, berarti otomatis kalau ada yang masuk kemarin, ada yang masuk langsung, berarti harus sudah cut loss ya di sini, dimana dia sudah ngejebol area atau turun di bawah harga 3.280 ya. Oke, 3.280. Tentunya ini kalau yang jeli mungkin kemarin ketika open market ternyata dia langsung ambrol ya, istilahnya langsung ambrol, tentunya ada yang nggak masuk ya. Ada yang nggak masuk, dimana di kemarin di candle ini itu minus 4,13%. Tapi kok ada yang masuk di sini berarti dia sudah harusnya sudah cut loss ya.
Oke, jadi ada kemungkinan kalau untuk pola selanjutnya dia biasanya saham itu seperti ini ya. Jadi sedikit turun ya dan kemudian retest untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi area resistennya dan kemudian lanjut turun seperti itu. Sama seperti saham yang breakout. Misal dia breakout, dia di sini naik dan kemudian retest untuk menjadikan mengkonfirmasi resisten yang di breakoutnya untuk menjadi area supportnya baru dia naik lagi. Dan kalau dia nge-breakdown juga sama, dia akan retest dulu untuk mengkonfirmasi support yang ditembusnya untuk menjadi area resistennya seperti itu ya. Oke, jadi berarti BTPS ini harusnya sudah cut loss kalau kemarin ada yang ambil. Selanjutnya ada saham CTRA. Oke, CTRA saya sarankan ambil di harga 1055 ya, dengan cut loss-nya di harga 1015. Coba kita lihat dulu CTRA. Saya sarankan di candle ini ya, di tanggal 1 April ini masuk di harga 1055 dan ternyata kita harus udah keluar ya. Berarti di sini sudah ngejebol di mana batas cut loss saya buatkan di harga 1015 ya, 1015. Di sini ya, di harga 1015 dan ternyata dia nge-breakdown otomatis berarti harus yang udah masuk kemarin harus cut loss juga ya di CTRA. Berarti ada dua yang sudah cut loss, BTPS dan CTRA. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi tapi kalau CTRA ini masih tertahan ya, masih tertahan di sini. Apakah ini saya sarankan cut loss-nya di situ juga? Coba saya cek dulu. Oke, ternyata di ujung video tentang membahas saham saham CTRA ini saya memberikan pilihan cut loss kedua ya. Jadi di mana pilihan cut loss pertama adalah di harga 1015 ya. Dan pilihan cut loss kedua adalah di sini di harga 970 ya di sini. Di harga 975 itu di mana di bawah garis MA 50 dan di bawah garis MA 200-nya dengan persentase 7,14%. Berarti kalau yang kalian saat ini yang memilih untuk cut loss kalian masih di sini, maksudnya pilihan cut loss kedua berarti sekarang masih belum cut loss ya, di mana dia masih tertahan di garis MA 200-nya dan ini ada indikasi dia masih akan bergerak di atas garis MA 50 dan MA 200-nya ya, garis yang hijau dan garis yang merah ini. Berarti untuk yang pilih cut lossan di harga 1015 berarti sudah cut loss, tapi yang pilihan cut loss yang kedua masih saat ini masih belum cut loss ya, di mana dia masih bertahan di atas garis MA 50 dan MA 200-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi anggap aja untuk di CTRA ini anggap aja kita ambil pilihan yang pertama ya, sudah cut loss aja. Berarti sudah BTPS dan CTRA kita sudah cut loss. Selanjutnya ada saham DKFT. Oke, DKFT ini saya sarankan ambil di harga 134 dengan cut loss kita maksimalkan di sini di garis MA 50 di harga 125 dengan persentasi take profit kita di harga 153 dengan persentasinya 14,18%. Coba kita lihat saham DKFT. Oke, di sini saya sarankan di sini masuk di harga berapa nih kemarin? 134 ya, 134 dan ternyata dia sudah sampai ini saya hapus dulu dan ternyata dia sudah menyentuh harga tertingginya sampai di sini berarti dia sudah naik sekitar 12,33%. Oke, seperti itu ya. Jadi sedikit lagi mencapai target, tapi terserah kalian. Kalau take profit itu kalian bebas ya, take profit itu kalian bebas mau take profit di mana aja sembarang terserah. Tapi kalau cut loss kita harus disiplin ya. Oke, berarti saham DKFT ini bisa dibilang sesuai target ya, bahkan dia sudah naik sekitar lebih dari 10%. Berarti dari satu 2 3 4 saham berarti 2 sudah sampai target, bahkan ASGR tadi sudah lebih dari target dan 2 sahamnya harus cut loss ya. Oke, selanjutnya ada saham GZCO. GZCO ini saya sarankan ambil di harga, bentar, saya paskan dulu. Oke, di sini ya, di harga penutupan di candle ini, ketika terbentuk pola inverted hammer ini, saya sarankan ambil di harga 140-an. Dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah sini, di bawah garis MA 50-nya, garis hijau ini. Dan take profit terdekatnya adalah di harga 174 ya, di sini, di resisten sebelumnya. Oke, kita lihat saham GZCO. Oke, berarti saham GZCO ini sudah naik ya, naik sekitar 17,94%. Di mana di sini saya sarankan ambil di harga berapa yang tadi 140 dan dia sempat sampai harga tertingginya di harga
165 ya, harga 165, dan itu persentasenya adalah 17,85%, berarti sudah naik dan hampir mendekati target ya, dan ini juga naiknya sudah lebih dari 10%, berarti sudah aman ya, sudah aman. Selanjutnya kita akan lihat lagi saham. Oke, setelah GZCO ada saham IPCC ya di sini. Saham IPCC di mana saya sarankan ambil di harga 565 dengan cut loss kita di harga 535. Coba kita lihat IPCC. Saya sarankan ambil di harga 500 berapa tadi? 565 ya. Oke, di sini di harga 565 dan ternyata dia besoknya langsung naik sampai ke sini ya di harga 600 ya. Jadi udah naik sekitar 6,19%. Tapi kalau untuk kalian yang belum take profit di area sini dan ternyata dia turun dan masih berada di atas area support ya, berarti belum cut loss, dan kemudian dia kembali mantul lagi dan sekarang dia naik sudah menyentuh di 585 ya di sini, berarti sekitar kalau ambil yang di 565 berarti sekitar 3,54%. Oke, berarti saham ini masih bagus ya selagi masih berada di atas area sini, belum menyentuh harga 535, berarti masih aman ya, masih ada indikasi saham ini akan masih bisa rally lanjut naik sampai ke harga 610-an ya, dimana itu adalah target kita sebelumnya di sini. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ya di sini. Oke, seperti itu berarti saham IPCC ini sebenarnya sudah hampir mendekati target ya di sini, dimana dia sudah menyentuh harga 600, kurang 2 tik lagi dia untuk sampai ke harga 610-nya. Oke, seperti itu ya, berarti baru dua yang kita temukan untuk yang cut loss ya, harus cut loss, di mana ada BTPS dan CTRA, dan selanjutnya masih pada bagus semua. Selanjutnya ada saham MKAS. Coba kita lihat. Oke. MKAS di sini saya sarankan ambil di harga 12.350. Coba kita lihat. Sini belum saya ubah ya, berarti 12.350. Oke, ternyata dia masih bergerak sideways terus di area sini ya, dia belum naik ya. Jadi untuk saat ini berarti yang kemarin masih beli dan sekarang masih tetap bisa kita hold ya, dimana dia belum ada pergerakan yang signifikan ya, dimana dia masih di sini bisa dibilang adalah fase konsolidasi ya. Jadi ada fase entah akumulasi entah apa, tinggal kita tunggu aja dia naik ataukah turun. Kalau turun nanti kita di sini kayak saya batasi cut loss sekalian di sini ya, di bawah area sini di harga 10.675, di mana area ini adalah area support resisten sebelumnya, dan di sini juga ada garis MA 200-nya. Itu adalah mungkin pilihan kedua ya, tapi kalau pilihan pertama mungkin bisa kita pertimbangkan area sini aja di harga 12.000-nya. Kalau dia ngejebol harga ini atau menyentuh harga 12.000, kita bisa keluar dulu. Tapi untuk saat ini berarti dia masih aman ya, dia masih berada di area supportnya untuk saham MKAS ini. Berarti MKAS ini tidak cut loss tapi belum juga sampai target ya. Oke, selanjutnya ada saham TMAS. Oke, TMAS ini saya sarankan ambil di harga berapa nih? Di harga 1.625 ya, dimana itu adalah closing sebelumnya. Coba kita lihat dulu. TMAS berarti di tanggal 1 sini ya, di sini di harga 1.620 berarti saya sarankan kemarin tuh. 1.600 ya, 1.620 kalau di candle ini. Ternyata dia sudah walaupun naik, tapi ternyata dia baru naik sekitar berapa persen tuh? Sekitar 3,40% ya. Jadi kalau ada yang masuk di sini dan kemudian di ekor tertingginya ini dia pernah menyentuh harga 1.675, dan target kita padahal di harga 1.860 ya. Oke, berarti dia belum naik, tapi untuk saat ini yang masih punya saham ini
berarti masih aman ya, walaupun dia turun tapi dia masih tertahan di area supportnya ini, di mana batas bawahnya adalah di harga 1510 ya. Oke, jadi di sini masih ada kemungkinan dia akan kembali lanjut naik ke atas, di mana di sini juga sudah ada candle pantulan lagi ya, ketika dia turun sudah ada candle hijaunya lagi. Oke, kita lihat aja dulu untuk saham TMAS ini. Berarti yang belum gerak adalah saham TMAS dan saham MKAS ya, tadi sini belum gerak ya. Oke, berarti di sini ada 3 saham yang sudah mendekati target. 1, 2, 3, 4. Ada 4 saham sudah mendekati target dan 2 saham sudah cut loss dan 2 saham masih bergerak, istilahnya masih bergerak ini ya, bergerak sideways ya, atau masih stagnan pergerakannya. Selanjutnya ada saham TPIA. Oke, TPIA ini saya sarankan ambil di harga 1150. Coba TPIA. Oke, TPIA ternyata sudah mendekati target ya, di mana di sini saya sarankan ambil di harga 1150 di sini di candle ini, dan kemudian dia sudah naik sekarang closingnya di harga 1750 ya. Jadi kurang 1 tick lagi atau 2 tick lagi dia sampai ke area resisten. Oke, berarti saham TPIA ini sukses ya. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 saham yang sudah mendekati target, 2 saham yang harus cut loss, dan 2 saham masih bergerak sideways ya. Jadi masih aman untuk kita hold selagi dia masih berada di area supportnya. Oke, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saham yang saya rekomendasikan untuk diambil tanggal 4 April sampai 8 April kemarin. 2 cut loss dan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2 cut loss dan 5 sesuai target sampai atau mendekati target, dan 2 saham masih bergerak sideways atau masih berada di area kita masuk atau di area supportnya. Jadi seperti itu ya. Jadi namanya saham, namanya rekomendasi, itu pasti ada beberapa saham yang kita harus cut loss ya. Tentunya di sini juga yang perlu kita patuhi adalah tingkat cut loss-nya. Kalau untuk resistennya atau untuk wilayah take profit-nya, kalian bisa tentukan sendiri di mana kepuasan kalian. Kalau kalian sudah puas dengan 2%, 3%, 4%, dan 10% misalnya, ya nggak masalah, jual aja, amankan profit yang udah kalian dapatkan, daripada kalian takut, misalnya kalian takut ternyata nggak sampai target dan udah reject, atau kalian tunggu dia naik-naik dan mudah muncul muncul candle merahnya atau muncul candle tekanan jualnya, baru bisa kalian jual ya. Terserah kalian, kalian tentukan sendiri pola take profit kalian ya. Tapi untuk cut loss-nya kalian harus disiplin ya, dimana di situ kita harus cut loss, ya udah kita cut loss. Tapi kalau untuk take profit belum sampai target pun mau kalian jual juga nggak masalah. Yang penting kalian harus membeli saham itu menjual saham itu dengan dalam keadaan profit ya. Jadi membeli saham itu mudah, tapi menjual saham dalam keadaan untung itu yang yang susah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi jangan pula kalian menjadi orang yang anti cut loss. Cut loss itu bukanlah membuat kerugian, tapi cut loss itu adalah sesuatu hal yang kita gunakan untuk menjaga aset kita untuk agar tidak tergerus lebih banyak lagi. Oke, seperti itu aja ya. Oke, dan selanjutnya untuk mungkin setelah video ini ada saham rekomendasi selanjutnya untuk hari Senin besok, jadi tanggal 11 sampai tanggal 15 ya. Jadi kita tunggu aja, kalian tunggu aja, dan untuk itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari saham-saham rekomendasi dan saham-saham yang akan saya ulas ke depannya di channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.